Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sekarang kita mulai belajar ya. Ini mungkin beberapa mengulang dulu waktu kita ngomong tentang Sokrates. Kita kan dulu pernah ngomong satu sesi Sokrates, tapi kita perdalam malam hari ini pandangannya tentang etika. Nah, Sokrates saat dia berkiprah, berfilsafat, berdakwah tadi berhadapan dengan antagonisnya, musuhnya, yaitu kaum sofis. Jadi ada dua kontras pandangan antara Sokrates dan kaum sofis ini. Kalau menurut kaum sofis, kuncinya kebenaran itu kekuasaan. Siapa punya kuasa, dialah nanti bisa ngatur kebenaran. Nah ini kalau diuraikan panjang. Lebih seperti pandangannya Foucault bahwa power is knowledge, bukan knowledge is power. Siapa punya kekuasaan, dia bisa ngatur mana benar, mana salah. Kayak misalnya kita punya kekuasaan di lembaga kita, misalnya, oh ini yang diajarkan, yang itu jangan, bukunya ini saja, jangan buku itu. Nah, itu relasi kekuasaan yang berhubungan dengan pengetahuan, katanya kaum sofis ya, kebenaran itu kuncinya kekuasaan. Kaum sofis ini banyak isinya guru-guru yang memang pendidikan itu jadi profesi. Jadi mereka kerjanya ya seperti itu. Sehingga kebenaran versi mereka itu ya sesuai yang bayari mereka. Jadi ini gaya sofis. Dulu pernah kita bahas satu sesi penuh sofisme. Yang kedua kata kaum sofis, ukuran kebenaran itu ya manusia. Manusia adalah ukuran segala sesuatu. Kalau kita bilang seperti Sokrates bilang dulu kan, kebaikan itu ya ada standarnya. Kata orang sofis, standar itu kan yang bikin kita. Kalau tidak cocok ya diganti saja standarnya sesuai yang kita inginkan. Karena manusia adalah ukuran dari segala sesuatu. Sudahlah, kamu mau apa, itu bisa dibuat kok. Jadi kalau ini kok rumit sekali Pak dijalankan, ya ganti saja aturannya. Ganti saja standarnya. Nah ini gaya sofis. Dan relativis. Jadi relativis itu ya kebenaran itu relatif, tergantung. Nah, ini gaya sofis yang bertolak belakang dengan Sokrates. Kalau menurut Sokrates, kebenaran itu memang ada, objektif. Manusia silahkan mencari, silahkan meraihnya. Jadi dia bukan sesuatu yang sifatnya relatif. Jadi baik itu memang ada, benar itu memang ada, indah itu memang ada. Jadi standar itu sifatnya absolut, mutlak. Ini gayanya Sokrates. Nah, saya tidak tahu kalian lebih prefer yang mana. Malam hari ini kita membahas Sokrates yang menganggap bahwa ada kebenaran yang sifatnya objektif, absolut, yang harus kita pedomani dalam hidup ini.
Dari sisi kemudahan sebenarnya lebih masuk Sokrates. Kita hidup itu kan perlu keyakinan-keyakinan akan kebenaran tertentu. Kalau sangat cair ya kita sulit. Jadi ini dari sisi kemudahan, tapi nanti dari perspektif tertentu mungkin teman-teman lebih prefer sofis. Tapi zaman itu sofis itu dikonotasikan agak negatif, sementara gaya Sokrates ini dikonotasikan positif. Sokrates aliran kanan, sofis ini aliran kiri pada zamannya. Nanti kita lihat. Kalau sekilas gini mungkin masih kabur, tapi paling tidak kelihatan kalau di Sokrates itu ya hidup ini perlu standar-standar baku tentang kebenaran dan kebaikan. Kalau relatif saja, kalian akan bingung nanti. Jadi, Pak, ngajinya masuk atau tidak? Wah, suka-suka kamu malah bingung nanti. Lebih enak, tegas, jelas. Nah, standar kebaikan juga begitu. Kalau baik itu disebut relatif semua, kita juga akan kebingungan mana yang akan kita pilih. Manusia itu kan selalu ingin milih yang paling cocok, paling relevan, paling sesuai untuk hidupnya. Kalau standarnya tidak pasti, ya nanti kalian kesulitan. Prosesnya melelahkan. Nah itu dari sisi ini mungkin lebih prefer ke Sokrates. Tapi kita lihat kenapa Sokrates bilang begitu, nanti di belakang banyak. Nah, ini medannya ya. Tadi ada medan sejarahnya, sekarang pertarungannya. Musuh besarnya Sokrates, orang-orang sofis. Nanti kalau teman-teman baca dialognya Sokrates, itu isinya gegeran terus, debat terus dengan kelompok sofis ini. Cuma ya karena kita kenal Sokrates kan dari tulisan-tulisannya Plato, sebagian besar Plato kan muridnya Sokrates. Ya mesti saja versinya selalu yang menang Sokrates. Baik, nah ini kegelisahannya. Jadi zaman itu Sokrates mengkritik orang-orang di sekelilingnya. Misalnya itu satu kalimat yang dilontarkan oleh Sokrates, apakah engkau tidak malu begitu peduli menghasilkan uang, ketenaran, nama baik, sementara engkau tidak peduli dengan kebijaksanaan, kebenaran, dan perbaikan jiwamu. Jadi ini bagian dari degradasi moral saat itu yang dilihat oleh Sokrates. Ini loh orang-orang ini kok lebih sibuk cari uang, lebih sibuk ingin terkenal. Kalau bahasa hari ini yo ingin viral. Dan ingin nama baik, kehormatan. Lupa bahwa ada yang lebih esensial, yaitu wisdom, kebijaksanaan, kebenaran, dan perbaikan hidup. Nah ini dulu ya zaman Yunani. Kalau sekarang saya tidak tahu kalimat ini relevan apa enggak. Kalau masih relevan berarti memang manusia tidak belajar-belajar sejak zaman Yunani. Pikiranmu ya tidak jauh-jauh dari uang, ketenaran, nama baik. Bahkan beragama pun kadang-kadang hanya jadi kendaraan untuk dapat uang, untuk viral dan dapat status nama baik. Nah itu degradasi moral di zamannya Sokrates. Saya ambil lagi ada kalimat menarik itu yang berhubungan dengan anak-anak muda. Kalau malam hari ini kan kalian sudah setengah tua lah itu kan. Ini yang masih ABG muda-muda. Ya, mahasiswa itu kan sudah mulai dewasa. Ini anak-anak mudanya meskipun mungkin nyambung juga dengan kalian. Kata Sokrates, anak-anak sekarang menyukai kemewahan. Mereka perilakunya buruk. Sinis pada otoritas. Mereka menunjukkan rasa hormat, rasa tidak hormat pada orang yang lebih tua, dan lebih suka ngobrol dibandingkan olahraga.
Ini saya tidak tahu kamu tersindir apa enggak. Iya. Nah, anak-anak sekarang menjadi tiran, bukan pembantu di rumah mereka. Tiran itu kan berarti ingin selalu dituruti, ingin selalu dilayani. Mereka tidak lagi berdiri saat orang lebih tua masuk ruangan. Ini sopan santun. Mereka menentang orang tua mereka, ngobrol di depan temannya, melahap makanan lezat di meja, menyilangkan kaki, mendolimi guru mereka. Nah, ini bisa ditafsirkan satu-satu, contohnya banyak. Intinya ada krisis moral, krisis akhlak dan adab. Itu kalimatnya Sokrates, anak-anak sekarang. Sekarang zaman itu, kalau sekarang zaman ini mungkin lebih parah dari itu. Saya sebut lebih parah karena memang dunia anak-anak hari ini kan bukan dunia nyata, pergaulan sosial, pengalaman hidup bersama. Sekarang anak-anak hari ini lebih sibuk di dunia maya. Sehingga kepekaan sosialnya tidak tinggi. Itu yang membuat sulit mereka bisa peka akhlak, peka adab. Medan mereka tidak panjang bersentuhan dengan dunia sosial konkret, mereka lebih banyak dengan dunia maya. Nah, ini kegelisahannya Sokrates, degradasi moral, baik orang dewasa maupun anak-anak mudanya. Itulah mengapa nanti dia lebih suka diskusi dengan anak-anak muda, menggarap mereka, sampai dianggap meracuni pikirannya anak-anak muda saat itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, Sokrates sendiri terkenal saat itu sebagai seorang yang memang komitmen etiknya tinggi. Ada beberapa fakta profil etiknya seorang Sokrates. Yang pertama apa? Sokrates ini pemberani. Jadi baik zaman dia kan pernah ikut perang di pasukan perang. Termasuk saat dia menyebarkan ide-ide gagasannya. Dia tidak takut. Diingatkan banyak orang. Sampai ketika terancam hukuman mati pun dia tidak gentar. Dia pemberani ya, bukan nekat. Dia penuh perhitungan, dia cerdas. Nah, ini dia dikenal sebagai seorang heroik yang pemberani. Nah, ini profil etiknya yang pertama. Jadi kalau dia menganggap itu benar, ya akan dia perjuangkan. Meskipun perjuangannya secara persuasi. Mengajak orang diskusi, bukan maki-maki orang, menjatuhkan orang. Diajak ngobrol, mungkin kalau sekarang ya diajak ke kafe mana gitu, terus ngobrol, ditanya, dikejar-kejar sampai dia tidak menggurui, sampai orangnya sadar sendiri ternyata yang salah aku. Ini kayaknya Sokrates. Minggu depan kita akan belajar tentang metode itu. Jadi itu profil etiknya dia. Yang kedua, Sokrates sendiri bilang bahwa saya menerima namanya daimonion. Daimonion itu suara ilahiyah. Jadi dia merasa mendapatkan pesan-pesan ilahiyah yang harus disebarkan kemana-mana. Maka jangan heran kalau ada 1-2 orang yang jangan-jangan Sokrates itu nabi. Ya mau jangan-jangan aja, kamu tidak perlu tersinggung. Wong yo nabi itu kan ratusan ribu, kita hanya wajib kenal 25. Berarti ya mungkin saja. Toh yang dia lakukan baik. Isi idenya memang kalau teman-teman nanti cek ya, sangat religius. Bahkan di beberapa tempat agak dogmatis memang. Orang harus begini, ada kebenaran absolut, ada. Itu kan kayak agama. Dia sendiri nanti di banyak pengakuannya ya memang
Saya semacam dapat suara ilahiyah yang harus saya sampaikan. Istilahnya daimonion. Yang ketiga selain daimonion tadi, dia menganggap dirinya itu seperti saya bilang minggu lalu, gadfly. Lalat yang mengganggu orang. Jadi memang cara dakwahnya dia itu mengusik pikirannya orang. Membuat orang tidak tenang. Jangan-jangan aku ini keliru selama ini. Jangan-jangan aku ini salah selama ini. Nah, itu caranya Sokrates mengusik orang begitu. Jadi ya misalnya ada orang bilang apa gitu terus ditanya, yang kamu maksud dengan kalimatmu itu apa sih? Masa begitu? Faktanya kok begini? Alasanmu kok tidak nyambung? Terus begitu. Itu kan jengkel kamu ketemu teman begitu. Kenapa sih kok harus ke warung itu? Alasannya apa? Kalau alasannya hanya biasa di situ, apa masuk akal? Wong itu makan itu kan harusnya alasannya enak atau tidak enak, atau apanya makanannya kok malah biasanya. Terus gitu dikejar. Kamu mesti jengkel. Kenapa kok tidurmu harus jam 10? Kok tidak jam 11 saja? Alasannya apa? Kenapa harus 8 jam sehari? Kok tidak 7 jam? Kok tidak 7 jam setengah? Apa harus pas? Itu tiap hari gayanya Sokrates begitu. Itu kan maka istilahnya dia gadfly, kayak lalat. Bikin orang sebel saja. Tapi kalau tidak begitu, orang tidak mau mikir tentang hidupnya. Orang itu kan cenderung alawis, biasanya begitu ya begitulah. Jadi standarnya begitu. Kayak kalian kan ngaji ini biasa ngono ya ngono. Tidak pernah tanya kenapa kok saya harus begini. Kenapa saya harus begitu. Kadang-kadang perilaku kita kontradiksi. Ngaji datang duluan kenapa? Biar dapat tembok Pak, bisa senden. Kalau bisa senden kenapa? Santai Pak, ya agak ngantuk-ngantuk dikit. Katanya tidak pingin ngantuk. Kalau tidak pingin ngantuk ya jangan senden. Kalau itu kadang-kadang kita kalau tanya mengejar pilihan kita sendiri kadang ya menggelisahkan memang. Tapi itu gayanya Sokrates. Jadi itu profil etiknya. Jadi mungkin secara pribadi banyak orang sebel sama dia, tidak suka. Tapi ya kata dia ya biar saja. Demi agar orang sadar tentang dirinya. Makanya dengan gayanya ini bahkan nanti Sokrates dikenal sebagai orang yang paling bijaksana saat itu. Jadi minggu lalu saya ceritakan kan ada peramal oracle dari kuil Delphi yang ketika ditanya apa ada orang yang lebih bijaksana di Athena ini selain Sokrates, jawabannya dia tidak ada. Dialah orang yang paling pinter, yang paling bijaksana. Baik, jadi berarti apa? Paling tidak Sokrates ini tidak hanya menceramahkan kebaikan, dia sendiri hakikatnya ya orang baik. Jadi profil kepribadiannya ya profil etik sesuai prinsip dia sendiri. Meskipun nanti di beberapa tempat memang karena misinya dia ini dipandang mengganggu. Ini Sokrates ini memutuskan hidup dengan mendakwahkan pandangan-pandangannya. Ini sebenarnya ya pengorbanan besar. Termasuk keluarganya. Jadi pada akhirnya ya keluarganya tidak terlalu jadi perhatian. Makanya diceritakan istrinya Sokrates itu cerewet, ngamuan luar biasa. Karena mungkin tidak terlalu diperhatikan oleh Sokrates. Meskipun ketika Sokrates mengomentari istrinya, tidak apa-apalah. Punya istri kayak gitu tidak apa-apa. Malah aku jadi filosof. Iya, karena diceramai istrinya tiap hari malah jadi mikir. Malah aku jadi filosof. Bahkan ceritanya pernah satu ketika Sokrates itu lagi asik-asiknya debat, diskusi, disiram air sama istrinya. Mungkin saking jengkelnya ya. Debat lagi, jengkel lagi. Disiram sama air. Dan teman-temannya kenal semua bahwa memang
istrinya itu agak temperamen, cerewet, suka marah-marah. Tapi meskipun begitu ya anaknya 3. Ya enggak apa-apa, itu kan urusan lain itu. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kita cek secara umum dulu ya. Cara berpikir etiknya Sokrates. Yang pertama memang fokusnya etik oleh Sokrates itu manusianya. Jadi kan ada orang berpikir etik itu yang dilihat perbuatannya. Ini jenis jujur apa jenis bohong? Ini jenis amanah apa jenis curang? Yang dilihat perbuatannya. Kalau Sokrates ini fokus ke orangnya. Jadi berarti apa? Orangnya yang harus digarap jadi baik. Kalau orangnya sudah baik, otomatis nanti keluar perbuatan-perbuatan yang baik. Itu yang disebut fokus pada orangnya. Jadi tidak harus fokus pada, kan ada yang fokus pada efeknya. Belajar etik itu dilihat ini manfaat apa mudorot perilakunya, apa membahayakan apa menguntungkan, ini lihat efeknya. Ada yang lihat perbuatannya. Nah kalau Sokrates ini lebih lihat ke orangnya, termasuk nanti murid-muridnya. Jadi lebih utama membereskan manusianya dulu. Kalau kualitas jiwanya manusia itu utama, yang keluar ya perilaku utama. Kemudian orientasinya adalah perubahan dan perbaikan. Jadi perubahan sikap dan tindakan sehingga terjadi perbaikan kualitas hidup. Kalau sudah perbaikan, di situ lahir kebahagiaan. Jadi orang itu kalau hidupnya lebih baik, terus terjadi perbaikan, dia akan bahagia. Untuk bisa lebih baik, ya dia harus mau mengubah diri. Untuk mengubah diri jadi lebih baik, ada syaratnya, pengetahuan. Maka dasar etiknya Sokrates itu pengetahuan, ilmu. Orang itu harus pinter dulu, berilmu dulu. Baru dia bisa jadi orang baik. Nah, manifestasinya kebajikan, ya perilaku-perilaku utama. Jadi berarti apa? Fokusnya manusia, yang manusia ini harus memperbaiki dirinya terus-menerus. Memperbaiki ini dasarnya pengetahuan yang diwujudkan dalam kebajikan. Jadi berarti kalau versinya Sokrates, ya tugas kita ini belajar terus sehingga kualitas hidup kita jadi lebih baik. Kenapa? Dengan kita belajar kita tahu mana yang lebih baik. Sehingga kita bisa mengubah diri jadi lebih baik. Jadi memang kuncinya prinsip-prinsip etiknya Sokrates ini ada di pengetahuan. Yang menurut dia nanti istilahnya ya wisdom. Pengetahuan yang pas, yang cocok. Yang kita terjemahkan jadi kebijaksanaan. Kalau orang sudah bijaksana, dia akan bahagia. Karena kebijaksanaan itu kan menjalankan ilmu, menjalankan pengetahuan secara tepat, sesuai konteks ruang dan waktunya. Jadi ini peta umumnya, nanti kita jelaskan satu-satu. Difokuskan pada manusia yang menuju kebahagiaan dengan cara memperbaiki dirinya terus-menerus, diawali dari pengetahuan yang diwujudkan melalui tindakan. Inilah prinsip etiknya Sokrates.
Nah, sebelum itu kita pahami dulu sekarang definisi pengetahuan menurut Sokrates. Jadi kuncinya kebaikan itu pengetahuan. Agak berbeda definisi pengetahuan mungkin seperti yang teman-teman pahami dengan definisinya Sokrates. Pengetahuan di Sokrates itu lebih mirip dengan pencerahan. Tidak sekedar tahu. Beda kan orang tahu dengan tercerahkan. Orang tercerahkan itu kan orang yang tahu plus sadar. Wah iya, ternyata ini yang lebih baik. Saya akan melakukan ini. Ini namanya tercerahkan. Dibandingkan sekedar tahu saja. Kalau tahu saja mungkin nempel di akal saja, nempel di otak saja, tapi tidak ngefek ke hidup kita. Ini masih belum pengetahuan. Kalau di Sokrates, pengetahuan itu ya tahu ya sadar. Dan ingin mewujudkannya. Maka pengetahuan itu ekuivalen dengan kebaikan. Orang nambah ilmu pasti dia tambah baik. Kok ada orang ngaku ilmunya banyak, kelakuannya tambah tidak baik, sebenarnya dia belum berilmu. Tidak bisa disebut berpengetahuan. Jadi, Pak saya ngerti loh Pak, saya sudah ikut ngaji filsafat ini sudah 5 tahun terakhir ini. Saya istiqomah terus, jadi pikiran apa saja saya tahu, saya paham. Lah terus hidupmu gimana? Iya seperti 5 tahun yang lalu Pak, ya kayak biasanya gitu. Ya itu kamu hanya apal pikiran-pikirannya filsafat. Belum paham, belum tahu. Jadi ini persis seperti pepatahnya orang Jawa itu loh. Ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Masih belum tuntas penguasaanmu atas ilmu kalau belum mewujud dalam laku. Kalau tidak diiringi dengan laku. Jadi ini hubungannya dengan pencerahan tadi, ketercerahan tadi. Jadi orang yang paham sekaligus tercerahkan. Itulah pengetahuan. Dan ini dasarnya kebaikan. Dasarnya etika. Oke. Baik. Tak pikir nyopo aku. Baik ya. Jadi kuncinya etik tadi pengetahuan, yang pengetahuan itu setara dengan kesadaran. Banyak orang yang tahu tapi tidak sadar. Mungkin pernah saya sampaikan ya, antara yang kita tahu dengan yang kita sadari untuk diwujudkan itu mungkin perbandingannya bisa 80-20. Berarti yang hakikatnya benar-benar kita tahu ya yang 20 ini saja. Yang 80 enggak. Kita masih hanya apal saja. Kita kan sering mengkritik, belajar kok cuma dihafalkan saja. Loh yo, ilmumu ternyata sebagian besar juga begitu, cuma kamu hafalkan saja. Tidak kamu jalankan, tidak mencerahkan hidupmu. Belum bisa disebut orang berpengetahuan. Orang berpengetahuan itu berhubungan dengan eksistensi dirinya. Jadi aku tahu itu berhubungan dengan keberadaanku. Tidak sekedar aku ngerti dan aku hafal. Saya lanjutkan. Nah, kemudian selain pengetahuan, kuncinya etik itu ada pada kebajikan atau keutamaan. Kalau istilah Yunani arete. Arete itu kebajikan yang terletak dalam kondisi jiwa yang optimal. Jadi jiwa kita ini berfungsi optimal kalau dia coraknya kebajikan.
Corak kebajikan itu apa? 3. Sadar, tahu, dan rasional. Jadi ini lagi-lagi kuncinya ada pada pengetahuan. Jiwa yang utama itu jiwa yang sadar dan tahu dan rasional. Jadi hidupnya terarah, terpola, dan disadari. Ini lawannya arete itu ignorance. Ignorance itu ya kurang ngerti, tidak paham. Meskipun mungkin kamu kalau ceramah daki-daki tinggi-tinggi, tapi kelakuanmu tidak seperti yang kamu ceramahkan, itu kalau versinya Socrates, kamu belum disebut orang yang ngerti, orang yang paham. Jadi masih tidak nyambung dengan perilakumu. Maka kata Socrates, orang itu kalau melakukan perbuatan jahat, berarti dia ilmunya kurang. Loh Pak, itu orang pinter loh Pak, doktor loh Pak misalnya, profesor loh Pak. Tapi kok korupsi misalnya. Itu kan kejahatan. Kalau kamu sebut korupsi, berarti dia tidak pinter. Meskipun dokter, meskipun profesor. Meskipun orang penting. Loh tapi bukunya banyak loh Pak, iya. Tetap tidak bisa disebut orang pinter. Tapi dia tahu kok Pak, bahwa kalau misalnya maling atau makan haknya orang lain itu negatif. Ya dia cuma tahu saja, masih belum sadar. Makanya dia masih tega korupsi. Berarti sebenarnya dia belum tahu. Kalau dia tahu sampai dalam, sampai detail tentang larangan mengambil haknya orang lain, efeknya, kerusakan jiwanya sendiri dan kerusakan dunia sosial yang ditimbulkannya, pasti dia tidak akan mau maling, tidak akan mau korupsi. Perbuatan buruk apapun, Pak saya tahu kok Pak, ini dilarang, tapi saya terpaksa melakukannya. Itu sebenarnya kamu belum tahu. Kalau kamu sudah tahu benar tentang hakikat larangan itu sampai dalam, kamu pasti tidak akan mau melakukannya. Jadi ini rumus dari Socrates. Kok ada orang yang masih mau melakukan keburukan, kejahatan, berarti dia belum pinter, belum sadar dan belum tahu. Mungkin masih hafal saja. Kalau sekedar hafal bisa membunyikan, ya Google sekarang lebih canggih. Membunyikan ilmu, membunyikan. Sekarang kamu ngomong saja dia bisa nulis. Sekarang kamu cari apa saja dia tahu. Kalau sekedar tahu ya mesin sekarang jauh lebih canggih. Tapi istimewanya manusia kan tidak di situ. Istimewanya di keutamaan arete, kebijaksanaan ini. Hidup yang tidak sekedar tahu tapi juga sadar dan yang masuk akal, yang rasional. Inilah dua yang utama dasar etiknya Socrates. Makanya dia punya satu quotes yang terkenal sekali. There is only one good knowledge and one evil ignorance. Hanya ada satu kebaikan, yaitu pengetahuan. Dan hanya ada satu kejahatan, yaitu kebodohan. Ignorance. Tambah pinter orang, pasti dia tambah baik. Tambah tidak pinter orang, pasti dia kelakuannya tambah tidak terkontrol, tambah buruk. Kok ada orang ngaku pinter tapi kelakuannya buruk, sebenarnya dia belum pinter. Orang pinter itu kelakuannya baik. Oke, ini untuk malam hari ini etikanya Socrates. Minggu depan kita lanjutkan, mungkin agak teknis, kita belajar cara berpikir, cara berdiskusi, berdialog sebagaimana dilakukan oleh Socrates. Oke, saya akhiri.
kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.